Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya Ibu Saudara ambo keten suara ambo kurang terdengar ai maju Ibu. Lambe suara ustaz kau bukan jang le. Ini mau itu kita. Kita hormati alim ulama, jadi pandai seluruh bintang dalam negari, tokoh masyarakat, bapak, ibu dan adik kami. Mungkin kau ada yang kecewa, mungkinlah payah, ada rapor terima. Kan bisa saya model itu. Mudah-mudahan kecewa itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, walaupun hari hujan dari Sanjo, tapi kita yang hadir kini anan latibo insyaallah hadir. Dan alun tibo alun hadir. Kau indak tibo-tibo indak ke hadir-hadir. Kita bersyukur kepada Allah, semoga perjuangan ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada di dunia ini pekerjaan yang baik tidak ada pahalanya. Bahkan misalnya kawannya gigi di nyamuk apa Ibu Saudara, tawak tolong memicik nyamuk itu pahala itu. Alun yang lain nih. Atau bisa jadi ada kawan pun sebenarnya kata pijaknya duri misalnya di kakinya, oi duri di sini mau ari misalnya, ndak jadinya tenjak itu jadi pahala. Tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun kata Rasulullah. Membuang duri di jalan itu adalah sedekah. Duri yang kita buang sedekah. Jadi tidak ada di dunia ini kebaikan itu tidak ada pahalanya. Maka jangan mewah, semakin besar perjuangan pahalanya juga semakin besar. Kemudian selawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita ketemu kalimah tidak panjang-panjang Bapak Saudara. Nama ambo Kiamuddin. Kalau dia gelar kampus sampai kini baru MAG. Bako sampai MAG sampai kini kok alun doktor. Karena ambo alun kuliah le Pak. Kalau kuliah tu nyagi gelar orang, tapi di alun kuliah tu sampai 9 dulu. Sebenarnya galah kok sebenarnya galah sebenarnya. Kadang-kadang ada orang tak punya galah akademik tapi ilmunya banyak. Jadi galah tu tak jaminan. Tapi kok dia gi galah tak jangan ditolak loh. Itulah perjuangan. Kampung di Langgai. Sama yo Ustaz Khairul. Ambo sebenarnya jauh junior adik dari beliau, tapi tinggal di Padang. Jadi malam tadi kami misi di Langgai. Beliau mengundang siko beliau ini luar biasa jembatan beliau ini. Maka dari itu kita ini ada sebagai pengantar kebaikan itu banyak. Kemudian kampung ala namo ala alebo. Allah sampai situ perkenalan dulu. Tinggal di Padang, suku Caniago. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai Jembara kira-kira gitu. Sampai jam 10 dulu lain namu, Ibu Saudara. Lama mana? Lain dah lama. Kalau nak lama kaji beko batuk banyak-banyak Bu Bapak. Batuk banyak keluar awak kasadua mau selesai sekali. Berarti lah sampai. Tapi kalau annya saya lewat jam 10 lah sangat sebalik. Annya ibu ambo curiga tata kalau ambo selesai oleh. Pokok agak-agak sedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini masuk tanggal 30 Desember 2023. Maka yang kita bahas adalah muhasabah dan renungan akhir tahun. Bisa jadi akhir tahun ini adalah akhir kehidupan.
Jangan berbicara akhir tahun, bisa hari ini hari terakhir. Alun tahun kita bicarakan, alun bulan kita bicarakan, bisa malam terakhir. Kenapa demikian? Karena kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal. Apabila datang ajal yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak dapat ditunda dan dimajukan sedetik pun. Kini kecil Allah, kini tidak bisa besok. Besok kecil Allah bakuji wana wajah tali ko indah mati, tidak akan mati. Malanggah wana waku indah alun aja, alun kau mati. Tapi kalau lahaja tidak menunggu sakilamu, bisa saja siap makan awak pusian sekete bawa ke rumah sakit sudah itu tidak bangun oleh kekenyangan. Maka kalau bicara kematian Bapak Ibu Saudara, tidak mesti sakit dulu, bisa sakit gigi sekete ada itu pusian sini. Maka kematian itu pasti datang, tidak menunggu akhir tahun, tidak menunggu akhir tahun. Dalam surah kemudian dalam surah lain, dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah juga katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Siapa yang tidak mati? Orang yang tidak pernah bernyawa, alias orang tidak pernah hidup. Orang tidak pernah mati itu adalah orang tidak pernah hidup. Kalau orang yang pernah hidup walaupun sehari, setengah hari, pasti mati. Pasti mati. Bapak Ibu yang berbahagia, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Kini malam, besok siang. Kini hidup, besok yang siapa Pak? Besok atau lusa pasti mati. Tidak mesti. Akhir tahun. Bakul di akhir tahun kostan menjadi renungan di awak. Itu namanya renungan evaluasi diri, muhasabah diri tahunan. Mana tahulah selama setahun ku awak banyak dosa, banyak melawan karanggai, banyak awak meninggal sembahyang selama setahun pun. Mungkin sehari kini penuh sembahyang 5 waktu, hari patang sebelumnya namanya tahunan. Ada enggak dalam Quran kita memikirkan pergantian siang dan malam? Ada. Dalam surah Al-Imran ayat 190 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang barakah. Kok langit Allah ciptakan modeko gagahnya Bapak Ibu Saudara, ndak punya tiang, ndak hancurnya. Cobalah masa jik tu ke Bapak Ketua, ndak ada tiang tu enggak kuat, ndak tak bisa. Kok matahari bisa tak gantung berputah di langit, kok ndak jatuhnya? Cobalah bola lampu tu ndak ada kabelnya, ndak ada penyangganya. Kira-kira malah tu ini Pak. Ini maha besarnya Allah menciptakan langit dan isinya. Kok tidak bisa jatuhnya? Coba lawalkan lampu dia jatuh. Model itu di bumi. Bisa awak tanam misalnya padi, bekul gadang, sudah tua buah lo dan lain sebagainya. Luar biasanya bumi dan lain sebagainya menjadi sumber kehidupan. Kemudian silih berganti siang dan malam, kini malam kemas siang baiknya. Sudah itu tiba siang kema malam Allah salian.
Itu hendaknya awak pikir pergantian siang dan malam menjadi hari, dari hari bertukar menjadi minggu, dari minggu bertukar menjadi bulan, bertukar menjadi tahun. Dari itulah ada kita kini adonan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Adik-adik kami berapa yang kecil mulai di sini? Ada yang 7 tahun? Enggak ada ya? Halo. Umur berapa? 10 tahun? 4 tahun? 3 tahun? Atau alun berumur? Nah, pergantian tahun itulah maka menjadi bahan dia awak mana tahu tahun awak labi, mana tahu waktu awak lah habis, samantara dosa alun habis, umur kabi dosa semakin banyak jadi kabelah. Maka gunanya kita muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengkoreksi menjadi anan ala wak karajuan dan sadang wak karajuan menuju masa depan yang elok. Di tahun 2023 atau tahun yang ke bawah anan kebaikan dan awak karajuan, alun yang sadang awak karajuan target awak 2024 atau 6 buruk 2000 ke bawah misalnya, 6 buruk dan kita sedang lawak kerajuan dan sedang awak kerajuan, alo rencana awak 2024 dan kawak kerajuan tu awak tahu tu muhasabah diri awak pariso kabala. Kalau selama ku awak ada mangarajuan na buruk, maka kini jangan kerajuan na buruk, jangan lupa cito-cito mangarajuan dan buruk. Misal tahun 2023, 2022 misalnya awak pernah mencilu ayam urang, kini awak adolo berencana mencilu ayam urang 2024 baniek cek lain mencilu ayam urang sakandang lain. Itu pareso diri mau itu ndak karajoa kalau mau itu tinggal sabadunnya beku awak tibo dikubur. Maka lihat ke belakang, lihat ke belakang. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu apa yang kita evaluasi? Yang pertama, karena ini ada anak-anak, wali muridnya ada di sini, Bu. Ada yang hadir? Ada ya? Enggak ada yang hadir. Yang mewakili atau mungkin barangkali kita selaku orang tua. Karena tabligh akbar ini adalah menyampaikan pesan-pesan yang gadang. Yang gadang-gadang dan para itu nawak sampean. Karena ada anak-anak, yang pertama untuk anak dulu. Yang pertama adalah selaku orang tua, berikanlah kepada anak pendidikan agama yang kuat. Pendidikan agama yang kuat. Selama sabalun kini, selama 2023 atau tahun sabalunnya 2022 dan sabaluan, bara pendidikan agama nenalawa agian karena awak lewat suruhnya mengaji, lain mapain nyo ka masaji, lain nak kalapau saya pai calik ka belakang nak awak salamoko. Bahata kaitu Ustaz, kalau ndak awak suruhnya mengaji, besok meninggal awak capek siap beko mangi pahalo kawak le. Maka anak-anak awak perhatian pendidikan. Kalau dulu di kampung kami dulu Bapak Saudara, kalau di Langgai misalnya, mungkin di sekitar awak ada pun. Perhatian orang ka mengaji dulu, mungkin orang kaya awak daripada bisa membaca misalnya ABC, lebih penting dulu tu mengaji. Biarlah buntu membaca daripada buntu dengan Quran. Kan mau itu prinsip orang kaya dulu. Maka orang kaya dulu membacanya tidak bisa, tapi mengaji bisa. Tapi kalau ke perkembangan zaman, kalau bisa awak mengaji hebat, membaca hebat. Tapi yang lebih parah,
membaca hebat, mengaji tidak bisa. Di mana awak mengaji pakai Latin? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di tempat lain disangko anak kosan yang jo mengaji kiranya bahasa Indonesianya baca dia bawa. Nanti cari Al-Quran yang lain misalnya tidak bisa dibaca. Artinya baca Quran tidak bisa, tapi bahasa Indonesianya bisa. Bapak Ibu yang berbahagia, di pendidikan agama ini memang kita perhatian karena setinggi-tinggi pun pendidikan, ujungnya yang anak sekolah agama ini tidak boleh diremehkan. Yang dibawa mati itu adalah anak-anak yang memberikan doa kepada kita yang beragama, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin mengaji anak-anak awak. Itulah yang akan mendoakan kita. Itulah yang akan mendoakan kita. Tapi yang menjadi PR Bapak Ibu Saudara di tampil lain. Anaknya pun tidak pandai bahasa Inggris, nyoleskan. Kan nyoleskan Pak, supaya anakku pandai bahasa Inggris. Bara biaya sebulan 200 dibayi, 100 dibayi contohnya. Kan perhatian awak karena awak supaya nyo bisa bahasa Inggris, matematika, bisa lulus ujian. Kan perhatian awak itu tidak salah. Seharusnya perhatian yang sama membaca Quran mode tulo. Baan awak kehebat, awak perhatian dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada awak misalnya di MD awak misalnya bayi 10.000 misalnya. Siko baraga Ustaz. 10.000. Nah, 10.000. Mau balik ini. Oh, masih 10.000. Lalu mau balik ini, Pak. Lalu mau balik. Jauh mah. Quran ini, ngaji ini awak lebih perhatian, tapi yang menjadi masalah kita Pak Ibu Saudara, bagian akhirat awak lebih lengah. Kok dapat awak menuju 2024 dunia iyo, akhirat iyo. Nah, setuju Pak Ibu Saudara dong? Dunia iyo, akhirat iyo. Untuk dunia bahan awak kehebat bisa sukses, awak support. Kalau misalnya untuk akhirat, wah support. Termasuk hari ini disampaikan oleh ketua dan ketua masjid tadi, kan awak lu punya kantor Pak. Wah support baal MD aku punya kantor. Kantorku sama seperti kapal lo misalnya ayat. Tahu kapal lo Pak Ibu Saudara? Manusia kata guru awak, kalau batamu awak di jalan, inyo mode manusia, ndak ada kapalonyo itu dipastikan bukan manusia. Bukan manusia, bisa jadi jin. Maka kapal ndak ada manusia yang hidup tanpa kapalo, tanpa kaki ada. Kaki hilang cie masih hidup, hilang kedua kaki masih hidup, talingo hilang masih hidup. Bahkan sakarit tinggal tapi kapalo masih ada sampai kate, dari pusat sampai kate masih ada, bisa hidup. Tapi kapalo se putu ada ndak bu? Ada orang hidup. Maka kapalo adalah mahkota yang berharga. Maka MDTA kalau ndak ada kepalanya, ndak ada kantornya, tu mainggainya. Dia tahu mainggai Pak? Lain, kalau ya lah tu, ndak perlu berjalan. Apa pendidikan seimbang, mode tulo masaji dan lain sebagainya. Maka pendidikan agama awak cari ke belakang. Bapak Ibu yang berbahagia, yang baca Quran ini, pendidikan agama, anak-anak kita yang baca Quran atau kita sendiri baca Quran, satu huruf Quran itu satu kebaikan. Hadis dari Imam Tirmizi, apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia memperoleh satu kebaikan. Cie kebaikan.
Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. Maka orang kini banyak dan tarawak satu huruf Quran 10 pahala. Kata Rasulullah, ma aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim saja itulah 3 huruf kali 10, 30. Bapak ibu yang berbahagia, jadi awak cari ke belakang cita-cita awak baah untuk pendidikan anak. Apakah awak selaku orang gaib, atau awak selaku guru, atau selaku masyarakat, atau selaku pengurus misalnya, mengajak orang baah peduli ke agama Islam, maka orang mengajak tokoh masyarakat siapa pribadinya. Kata Rasulullah, mengajak orang kepada nan elok dapat pahala. Ada dalil Ustaz lain tak atau Ustaz tak? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri. Siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala. Kayak dari contohnya, nan elok orang nak namu ke masjid, kinilah namu ke masjid. Nak namu orang menyumbang, kinilah namu menyumbang. Nak namu orang tegur sapu, kinilah namu tegur sapu. Mengajakkan kepada kebaikan, memperoleh pahala. Mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikuti. La yanquzu zalika min ujurihim syai'an, tidak dikurangi pahala orang mengikuti sedikit pun. Misal orang ko melaksanakan kebaikan kanyo karajon tapi pahalanya 10, awak yang menyuruh dapat lo 10, ndak dibagi 2. Ini luar biasanya lidah-lidah awak mengajak orang kepada kebaikan. Nan sabalunnya baa nan sekini ya yang awak karajon baa lo target awak dulu sampai le banyak lidah awak guna mengajak orang kepada kebaikan. Jawe di diri awak masing-masing. Kalau ambo tunjuk beko, ambo lai, walaupun tidak lai lu, kan bisa saya mau itu Pak saudara. Tunjuk diri masing-masing. Yang kedua, apalagi bagian yang kita evaluasi dan yang kita sampaikan adalah tentang solat. Solat. Yang pertama peduli pendidikan pendidikan agama, yang kedua adalah solat. Solat itu adalah tidak bisa tinggal Pak. Apabila awak berhenti sembahyang, berhenti jadi manusia. Kalau niyo awak indak sembahyang, perai jadi manusia. Karena memang mau itu sembahyang harga mati. Sembahyang tidak boleh tinggal. Kalau kita lah balik, tidak boleh leh. Yang pertama syaratnya Islam. Awak lai Islam. Yang kedua balik misalnya, kiro lai balik. Kemudian yang ketiga berakal. Yang keempat masuk waktunya. Islam lai. Kemudian balik lai. Kemudian berakal lai. Tapi nyu ndak sembayang no. Kira-kira apa Ibu Saudara? Nyu orang ndak boleh sembayang tu. Kalau niyo awak ndak sembayang, berarti awak orang non Islam kan ndak wajib sembayang. Orang ndak wajib sembayang tu orang non Islam, tapi awak Islam. Kemudian balik, awak lah balik. Kemudian boleh juga awak ndak sembayang, tapi awak indak barakah, alias gilo. Jadi kalau niyo awak indak sembahyang, silakan gila. Lambe-lambe saja. Ndak baru Pak. Karena itulah orang-orang ndak wajib sembahyang. Tapi di luar itu wajib. Bapak Ibu yang berbahagia. Salat ini memang tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun tak lambe awak sembahyang misalnya, tetap sembahyang. Kalaupun nanti awak misalnya sembahyang zuhur misalnya dalam perjalanan lupa kok kilap macam-macam awak, tiba jam 1 ndak awak lambe-lambe je sembahyang.
Lah jam 2 hari lah tibolo asar awak nak do berniat niat jamaah do. Maka tibo waktu asar sembahyang zuhur masih bisa dilaksanakan. Cuma diganti niatnya menjadi qada'an lillahi ta'ala. Ada anda karena waktunya tak bisa lagi. Kemudian kok tak kalau mana kita Pak Ibu Saudara di subuh misalnya awak jago jam 7 matahari lah keluar. Masih bisa tak sembahyang Pak Ibu Saudara? Masih. Cuma niatnya usalli fardhu subuhi raka'ataini adaan itu diganti dengan qada'an lillahi ta'ala. Kalau 3 hari 5 hari di rumah sakit, kiranya awak tidak sadar-sadar. Karena ada orang 3 hari diimpus tidak sadar-sadar. Sembahyang tinggal tetap diganti. Tetap diganti. Kenapa solat ini tetap diganti? Karena amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu sembahyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatahu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab terhadap diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia menyesal dan rugi. Ba aku ndak ka menyesal. Infak banyak tapi alun diterima oleh. Haji yalah, umroh lah, alun diterima kalau sembahyang alun. Kenapa demikian? Karena sembahyangku ada yang pertama kali. Misalnya kalau kita contohkan di taman Bapak Ibu Saudara, tamannya itu adalah sholatnya. Kemudian bunga yang menghiasi, bunga-bunganya itu adalah amal yang lain. Kama bunga kaditaruh taman ndak ada. Itu di gigi awak digantung lain. Bunga nanti di. Atau seperti benen nonda misalnya. Benennya itu adalah sholat, panumbuknya itu adalah amal yang lain. Benennya tidak ada tuh kamawat tumbuk. Atau kakak paluat tumbuk jadi lain. Tidak ada tampe tumbuk itu tidak ada. Maka sembahyang itu adalah tidak boleh tidak. Bapak ibu yang berbahagia. Maka hari ini sembahyang awak candik ke belakang. 2023 kah barah sembahyang nanti enggak. Selain sembahyang nanti enggak, usahakan puluh lai berjamaah di masjid. Lai berjamaah di masjid. Atau sembahyang di rumah, atau indak sembahyang sama sekali, maka pareso diri awak. Karena nanti di akhirat Bapak Ibu Saudara, orang nan meninggal sembahyang masuk neraka sakor. Di dalam surah Al-Mudaththir Allah katakan, seorang penduduk neraka, pesurga bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu termasuk orang-orang dak mengerajan sembahyang. Jadi orang-orang tidak mengerajun sembahyang masuk neraka sakor. Ada juga pantunnya, asam kandi, asam garugu, katigo asam siriang-riang. Manangih mayat di dalam kubur, teringat badan, teringat nasib indak sembahyang. Di sembahyang ini tidak boleh indak. Bapak ibu yang berbahagia, itu kalau lawak-lawak itu memang enggak kurang setengah bu. Tapi kalau ada lawak beko, ya lawak kalau indak bonus tu. Tapi kalau indak dan nasi gaji pak. Yang ada itu kalau ada lawak berarti bonus tu. Tapi kalau indak anda ngasih lagi. Yang kedua itu, yang ketiga menjaga lidah. Selama 2023 karena awak kan evaluasi diri kah. Bara banyak orang yang menangi gara-gara lidah awak nan babi soko. Bara bacaru awak mengunun lidah. Bara anak awak kan pacaruan. Bara
laki awak tak pacaran, bini awak tak pacaran, amma awak tak pacaran, bahkan digigit samui pun samui kane pacaran. Bara itu kanu lidah ini Bapak Ibu Saudara, inyo indak batulang, tapi kok tidak dikendalikan oleh akal kita, itu berbahaya. Bahkan gara-gara lidah Bapak Ibu Saudara, banyak terjadi permusuhan, bahkan terjadi pembunuhan. Kecenya daripada hati dia nan sakit, biarlah baca kak. Daripada kane kane kece, biarlah kane tenju. Kan ada orang mereka daripada kane kece betul padinya lidah. Sehingga ada prinsipnya, sakit lahir itu mudah diobat. Sakit telinga ada ubat sekali, sakit tangan ada ubatnya sekali, sakit hati jua kadi ubat. Ku dalam yang banyak menyakiti orang adalah lidah. Fitnah, riba, mencaci, menghina menggunakan lidah. Maka lidah ini nanti berat pertanggungjawabannya di akhirat. Ada orang masuk surga karena lidahnya, dan ada masuk neraka gara-gara lidah. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik kami yang kami cintai, maka ketika awak punya lidah, indah awak pikir nanti orang kasaki, orang kecewa, orang menangis, bahkan bisa bunuh diri orang gara-gara lidah awak. Maka kita yang punya lidah bisu di akhirat masuk neraka. Sebagaimana Rasul mengatakan, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang hamba apabila dia bicara suatu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, nak pikiran masa mudaratnya orang kau sakit lah, kecewa lah, fitnah nak mau tahu dia, yahwi bihannar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ab'ada bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Jadi lidah kita Bapak Ibu Saudara itu bisu di akhirat itu dikunci. Lidah dikunci. Lidah yang biasa menipu, ingkar janji, bisu di akhirat dikunci. Awak kini yang iyo bisa awak kecian indak, yang indak bisa awak kecian iyo, nan salah bisa awak kecian batu. Lidah di dunia bisa dipuntah. Bahkan hari ini Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, kalau misalnya awak bapangke awak membunuh orang, ada kesaksian nampak dinyo awak membunuh, awak agak bapangke gak tinggi sakete, bisa lidahnya awak bali baputa iyo menjadi indah. Lidah bisa diputar. Atau awak orang kayo, awak membunuh orang contohnya, atau anak awak tersangkut narkoba, anak awakku kata tangkuk kok lah ditelepon oleh polisi, ku anak ambo mah aku betia, bisa lidah orang, bisanya kecil anak kawan kau ndak ada makai narkoba tu, ambo salah sangko daripada batu tadi karena lainnya dia zakete bisa baputa lidah orang. Bahkan harato Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat derajat orang, bahkan bisa sopan indak sopan orang dilihat dari harato. Bahkan ketika kita bapiti Bapak Ibu Saudara, lidah orang bisa tertahan. Apa contoh? Contoh awak tak kantui Pak. Kalau orang bansik tak kantui, itu tak kantui tidak sengaja misal Pak, itulah sumpah serapa pacara, tidak bauta, tidak babana, macam-macam Pak. Tapi kalau orang kaya nan tak kantui, kecil ibu bu, kecil apa? Masuk angin apa ya? Sopan mulut ya Wak. Jadi mulut kau bisa awak atur sebenarnya. Masuk angin ibu ya. Masuk angin awak kecil.
Pengantui. Tapi nak berani orang ngecek mana itu ke orang kaya. Jarang semua tu. Kalau romantis pengantui gitu ya. Indah pengantui saya indah bau tak. Indah berpikir. Lah jalan tak kantui nak keluar keceknya. Ban itulah menjadi hukum alam. Jadi dari cara kantui awak saya bisa lidah orang lihat dari sosial awak, orang kaya, orang basik, reaksi orang kan berbeda. Lidahku bisa diatur. Iya memang boleh itu kenyataannya lidah bisa babuta. Lidah bisa babuta. Jadi selama hidup kita ada sampai 10, 50, 60 nang ke belakang sampai bersaudara, bara banyak lidahku nan mengicur. Karena nanti di akhirat nyu akan dikunci. Misalnya awak mengalih, lajale 5 mani awak kau nak mani do, awak kecen supaya laku. Ini introspeksi diri bahkan awak nak nunjuk orang berang orang kau akan tanpa awak di orang. Awak diri awak, karena kau untuk diri awak ngaji. Balilah 5 mani ko, iko mani. Hanya cuba dia kawan mani, kira yo mani, ala jadinya membalinya hanya biasa. Dia campur saja. Tiba di rumah, adonan mani tak kicau, adonan asam, adonan rancak, adonan kurang rancak. Kadang-kadang yang pacaran, yang kicau dan pacar kau tadi aja. Kak sabana sebagian awak ada perlu mangicu model tu bako mangicu supaya untung nan mani tajua nan asam tajua nan busuk tajua nan rancak tajua baik tu di kerajaan supaya ndak rugi sehingga lidah awak kecen sadonyo rancak lidah bisa diputar model tu awak misalnya mengalir lauk ko lah jale matonyo merah kok makan durang gata-gata lidah tapi lauk awak kok dek banyak awak kecen beko ndak bisa dimakan tu tak tungkui lah gale awak kok tu ndak bauntung awak putar lidah awak sekali rancak sada mabuk ndak percaya ibu beko piti ibu dia balian akan bisa saya model itu akan bawa putar-putar kok ambil kuat tanya oleh di rumah ibu agak jauh kalau agak jauh kok manuntu jawab besok jauh bana malam bana dia ibu masak tu gata-gata le kok dapat di rumah langsung masak kan bisa siapa tak pada awalnya awak tahu ndak kemungkin apa kok dake rumahnya jauh kok waktu tukang masak awak lah tahu tapi awak putar lidah awak supaya lauk awak terjual model itulah awak pejabat hari kini lidah awak bisa putar bahkan dibuat lo kan ibu dapat kau amanah walaupun nyo tahu nyo pencali tapi ndak kena mu ada ndak calik hari ini apa ibu saudara pencali ya brosur pencali ya misalnya namanya contoh budi ambo pancali panduto pacarut ndak ada paling amanah merakyat ndaklah do membuli pokoknya rencak-rencak saja membuli memfitnah ndak ada walaupun nyo tahu dirinya acok membuli memfitnah bako takai itu kan lidah bisa diputar tapi ada pelurangan jujur ndak kasadonya model itu apa yang kita maksud lidah kau bisa diputar bahkan CCTV bisa hilang saksi pun bisa dibalik bisa diputar kan nanti tiba di akhirat umur salam umur sampai 10, 50, 60 bara umur yang kita pakai bara lidah konan guru awak putar bisu di akhirat akan dikunci dalam surah Yasin 65 a'udzubillahi minasyaitonir rajim al-yawma nakhtimu ala afwahihim pada hari itu pada hari kiamat kan kami kunci lidah mereka wa tukallimuna aydihim asyanan mengecek tangan wa tushhadu arjulahum siapa yang menjadi saksi kaki bima kanu yaksibun terhadap apa nan kita karajuan jadi lidah nan biasa mengecu bisu nak bisa ngecinya tak kunci kecek tangan ambo yo mambi hak orang
kecek tangan ambo ambil yang haram, kecek kaki ambo saksi. Itu tidak bisa melak lepas. Maka hari kini sebelum tiba awak di akhirat, dimulai dikubur paresola lidah awak bara karajo buruak nan di karajon lidah. Itu guna awak calik ke belakang, awak pailon ke muka. Dan calik-calik saya pailon ke muka. Bapak ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, apalagi yang penting kita sampaikan? Yang penting adalah menjaga silaturahmi. Calik selama awak sampai 30 umur awak yang tak pakai kini sampai bersaudara, bara silaturahmi nan awak jalin dan bara pulo nan awak putuan. Karena silaturahmi kan ada namanya silaturahmi cie, silaturahim cie. Kalau silaturahim dulu, sila itu kan bahasa Arab. Sila itu adalah jembatan yang menghubungkan kampung si A dengan kampung B. Ada jembatan di tengah-tengah, itu disebut dengan sila yang menghubungkan. Indak ka batamu kampung A dengan B kalau ndak ada jambatan. Tapi ada orang yang kurang aja jambatan konyo kareknya supaya A jo B kampung A jo B ndak bisa nyo batamu. Tersebut dengan sila jembatan. Tapi kan ada jo orang mengarik jambatan kan? Ada apa? Lain. Sila itu supaya orang ndak ada hubungan. Kemudian rahim ini lebih identik dengan rahim, satu rahim, satu darah atau satu susuan, seayah jo samandeh. Artinya saudara kandung, adik kakak atau anak juhaya dan lain sebagai ibunya. Itu namanya rahim. Maka silaturahim kalau diartikan secara umum hubungan persaudaraan seayah atau sedarah. Itu kita tidak boleh putuskan. Kemudian silaturahmi, sila itu sama seperti tadi, cuma rahmi lebih umum. Apa itu lebih umum? Bisa se dengan saudara awak sakandung, bisa se di luar yang lain. Lebih umum. Maka orang banyak memakai silaturahmi. Bisa dibedakan dan bisa pulonyo disatukan. Iko ndak boleh diputuskan. Kalau diputuskan, la yadkhulul jannata man qati'ur rahim, kata Rasulullah. Tidak akan pernah masuk surga orang nan memutuan silaturahim. Siapa orang? Suami ko nyuputuan baa antara bininyo juamanyo ndak bisa elok, bacakaknyo nyuadunyo bininyo juamanyo bacakak masalah sepele, maka suaminya tidak akan masuk surga. Atau bini seorang perempuan misalnya, seorang istri baa laki awak ko ndak elok ke keluarganya, awak sengaja memutuan, maka kita nan padusi tidak akan pernah masuk surga. Atau orang baladia kakak, atau orang di kampung awak di Padang Panjang satu, awalnya nyo damai saya, ndak ada hubungan, ndak pernah nyo baca kak, tapi dengan satu awak gosip, awak fitnah orang, kau baca kak, awak putun silaturahim, maka keraja orang nak memutus silaturahim, sia saja nyo, maka dia tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah. Barik. Maka silaturahim ini penting. Maka apa ibu saudara di masyarakat awak banyak antarwana bacakak juamaknyo, juayahnya gara-gara masalah sepele. Contoh, anak awak atau cucu awak tadinya kan awak tegur, kok tapi cik lah telingo saketek dia awak mananginyo, mengadunyo ke hamaknyo. Sudah itu nyo ke amaknyo tadi nyo berang nyo kawak pada awak ko amaknyo lo mah. Tu amak apa anak den tadi? Dan saya tidak pernah memici anak den. Pada nyo berang nyo. Bisa gara-gara cucu, gara-gara anak tadi, antara awak selaku anak dengan amak awak bisa putus silaturahim. Aku kare lo le. Macam-macam.
Maka apa lagi masalah harto. Adik dia pergi rumah, kakak ngontrak, iko dia pergi sawah, iko ndak. Kadang-kadang samo dia pergi kecek nan sabalang dan lebih gadang. Maka macam-macam tu. Ndak bisa samo kecek kakak selama ketika mak sakit, ayah sakit dan mau ben. Kini harto ndak bisa sama gadang. Kini dan lebih gadang. Kan bisa aja cakap gara-gara harto dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara, termasuk masalah politik, bisa gara-gara politik hari ini 2024 kan, antara orang baladia kakak bisa baca kak gara-gara beda pilihan. Jangan awak sakampung lebar sarumah aja yang kawan yang di awak dapat kalender yang kuah hanya gilo tempat asisten kan contoh mereka yang kakak awak dapat lo kalender yang kuah kurang nyua gilo zakete. Nah di rumahnya batang-tangka keceknya iko baca kak akhirnya bapak orang anda namanya lari silai kan bisa semua itu gara-gara perbedaan politik pilihan bisa orang baca kak. Itu di rumah alun di masyarakat bisa seorang baca kak biasanya duduk sama duduk di masjid karena kama milih berbeda bisa sesinan cie di sudut itu cie bisa saya di sikot cie di rumah cie. Besoklah selesai politik baru. Sebenarnya perbedaan politik itu warna sebenarnya seharusnya awak yang biasa rapi lebih rapi awak. Perbedaan itu dihargai. Kalau kawan suka warna putih biarlah awak suka warna kuning yang boleh. Tapi kok bisa disatukan? Kok boleh bisa kita golongkan? Kalau pecah bisa kita layangkan. Kok bisa kita kompak? Carilah ma yang batu-batu berjuang untuk kampung bangsa negara. Ma di antara itu manfaatnya lebih gadang. Kalau bisa dimusyawarahkan. Ma untungnya lebih gadang untuk agama dan sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Bukan untuk pribadi. Kalau pribadi datang orang 10 nyagi ya. Ini kalender yang beda-beda bego. Itu cik. Jadi kalau misalnya awak laman menerima apa Ibu Saudara, besok kok manang nyundaknya bantu kampung awak wajar keceknya. Karena dulu dia mencari suara di situ kan nak keluar piti kalau dia lagi. Karena sistem jual bali Ibu Saudara, kalau piti lagi hak hilang. Tapi kalau awak ada dia apa inisiatif awak perjuangkan ini, kok dia lagi tidak lu ditolak. Terus saya kira dia. Tapi kalau nak lagi kalau nyo elok wak perjuangkan nyo. Kalau mereka membangun negari besoknya kok indak kasagan kawa kasagan negari nyo pasti akan membantu awak juga. Maka yang elok wak perjuangkan kalau bisa musyawarah. Tapi yang jale Ibu Saudara silaturahmi itu diatur. Jadi tidak boleh gara-gara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.